jaringan-jaringan pada bunga. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui struktur dan jaringan-jaringan pada buah dan biji. Oke, kita mulai pembahasan kita. Baiklah, kita lanjutkan. Materi kita masih mengenai organ pada tumbuhan, yaitu kita lanjutkan dengan organ bunga atau flos. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan fertil. Nah, bagian steril ini terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, daun pelindung, daun tangkai, daun kelopak, dan mahkota bunga dengan daun mahkota. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga. Bagian fertil terdiri atas benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Daun mahkota dan daun kelopak terdiri atas sel-sel parenkim. Daun mahkota mempunyai epidermis berupa tonjolan yang disebut papila. Epidermis pada daun kelopak dilapisi kutin, stomata, dan trikomata. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sari tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan epidermis yang diselubungi oleh kutikula. Adapun kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding sebagai berikut. Yang pertama, epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri atas satu lapis sel dan berfungsi sebagai pelindung. Kemudian endotesium merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Kemudian lapisan tengah merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium dan terdiri atas 2-3 lapis sel. Kemudian tapetum merupakan lapisan terdalam dari kepala sari dan berkembang mencapai maksimum pada saat terbentuk serbut sari tetrat, yaitu 4 mikrospora haploid. Putik terdiri atas oparium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dalam oparium terdapat satu atau lebih dari satu ovulum atau bakal biji. Nah, secara umum ovulum tersusun atas bagian-bagian, yaitu yang pertama megasporangium merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari megaspora. Yang kedua, nucellus merupakan jaringan yang menyelubungi kandung lembaga. Kemudian integumen merupakan jaringan yang menyelubungi nucellus, dan funiculus merupakan tangkai yang mendukung bakal biji dan berfungsi meletakkan bakal biji pada plasenta. Kita lanjutkan buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi.
Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu. Contoh buah semu adalah jambu monyet. Buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Ketiga lapisan tersebut disebut perikarp. Yang pertama lapisan luar atau eksokarp. Disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Eksokarp terdiri atas jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding sel tebal. Yang kedua, lapisan tengah atau mesokarp. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini disebut daging buah. Contoh pada buah mangga dan apel. Mesokarp tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga, lapisan dalam atau endokarp. Merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan keras. Misalnya pada buah kelapa. Endokarp tersusun atas beberapa lapis jaringan epidermis dan kadang tersusun atas jaringan sklerenkim. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Yang pertama, kulit biji. Berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar biji. Pada tumbuhan angiospermae, kulit biji terdiri atas kulit luar atau testa dan kulit dalam atau tegmen. Pada tumbuhan gimnospermae, kulit biji terdiri atas 3 lapis, yaitu kulit luar atau sarkotesta, biasanya berdaging tebal. Kulit tengah, sklerotesta, merupakan lapisan yang kuat dan keras. Dan kulit dalam, endotesta, seperti selaput, seringkali melekat erat pada inti biji. Kulit biji pada umumnya tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Kemudian yang kedua, tali pusar atau tangkai biji. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan tangkai biji. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar. Dan pada biji hanya tampak bekasnya yang disebut pusar biji. Dan yang ketiga, inti biji atau isi biji. Inti biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulitnya. Inti biji disebut pula dengan isi biji. Inti biji
inti biji terdiri atas lembaga dan putih lembaga atau albumen. Lembaga merupakan calon individu baru. Putih lembaga disebut juga dengan endosperm. Putih lembaga merupakan jaringan berisi makanan cadangan untuk masa awal perkecambahan biji sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bagian tubuh lengkap dan mampu membuat makanan sendiri. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dan seperti biasa jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian steril pada bunga. Yang kedua, tuliskan bagian-bagian dari ovulum. Kemudian yang ketiga, tuliskan bagian-bagian dari biji. Demikian pertemuan kita kali ini.